GKOI menuju masa depan. Visi 2022 sampai 2027 adalah menjadi GKOI yang semakin bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, mencakup 3 hal. Yang pertama, GKOI yang terus bertumbuh dalam semua aspek bergereja. Yang kedua, GKOI yang tidak membatasi diri pada lingkup sempit, tetapi membuka diri pada lingkup lebih luas. Dan yang ketiga, GKOI yang memiliki spirit konteks zaman, di bawah sinar terang kuasa firman Tuhan. Adapun misi 2022-2027 melanjutkan, mengembangkan, dan memperkuat tugas koinonia persekutuan, tugas marturia kesaksian, tugas diakonia pelayanan, tugas liturgia ibadah, dan tugas oikonomia penata layanan. Uraian visi dan misi saya jelaskan di bagian bawah subbagian prinsip-prinsip teologi gereja dan penerapannya sebagai berikut. Pemilik gereja adalah Allah. Gereja adalah tubuh Kristus dan organisasi, jemaat, dana, dukungan internal, eksternal, dan lain sebagainya adalah bagian di dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Hubungan sinode dengan jemaat-jemaat secara organisatoris, secara moral finansial, secara sosial, secara spiritual. Organisasi dan gereja harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan organisasi dan gereja harus adalah organisasi dan gereja yang berdoa dalam pengertian bukan secara formil, tetapi di mana semua proses tindakan gerejawi maupun organisasi harus mempertanyakan dan menemukan jawaban serta konfirmasi dari Tuhan sebagai kepala gereja dan pengendali organisasi. Pentingnya penguatan organisasi dalam GKOI baik ke dalam maupun keluar. Maka dengan penguatan ke dalam dan keluar, organisasi GKOI akan menjadi organisasi gereja yang kuat. Implikasi atau dampak bergereja harus dapat dialami baik secara individu maupun secara kolektif di dalam jemaat GKOI. Pendidikan atau edukasi gereja harus terus ditekankan karena ini adalah basis daripada pembinaan yang ada di jemaat baik secara individu maupun kolektif. Dan para pelayan-pelayan di GKOI adalah para pelayan yang memiliki sikap sebagai pemikir, konseptor, pembuat ide, perancang, motivator, pemecah masalah, pelayan, dan pembelajar. Itu sebabnya pentingnya pembekalan pelayanan bagi pelayan GKOI supaya para pelayan mengenal GKOI, memahami apa yang dilakukan sebagai calon pelayan di GKOI, dari mana memulai pelayanan di GKOI, dan bagaimana membantu dia mewujudkan apa yang dikerjakan dan mempertahankan komitmen pelayanan selama di GKOI. Pentingnya juga perubahan yang bersifat progresif, perubahan yang bersifat membawa kepada kemajuan dalam gereja maupun dalam sinode. Perubahan progresif bisa dimulai dari individu, perubahan yang dimaksud adalah pola pikir, model berpikir, dan perubahan karakter, emosi, spiritual, dan lain sebagainya, termasuk perubahan pola kerja. Demikian pun secara organisasi, pentingnya perubahan peraturan yang menghambat kemajuan, pentingnya perubahan desain dan struktur yang lebih efektif dan efisien, dan perubahan pola kerja. Jadi dengan perubahan, maka ke depan akan terjadi pembaharuan. Pentingnya juga kita memahami bahwa bingkai kepemimpinan di dalam GKOI yang akan saya terapkan adalah bingkai kepemimpinan sahabat, di mana para pemimpin meneladani Kristus sebagai pemimpin yang bersahabat sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab, dan para kolega pemimpin di tengah GKOI
meneladani Kristus sekaligus meneladani rekan-rekan pemimpin yang lain untuk bersama-sama membangun satu dengan yang lain dalam bingkai kepemimpinan sahabat. Maka dasar kepemimpinan yang akan saya terapkan sesuai dengan Injil Yohanes 15 ayat 15, di mana Yesus memanggil murid-muridnya sebagai sahabat, maka pola itu juga yang saya terapkan yang bentuk sebagai kepemimpinan sahabat. Karena dasar kepemimpinan Kristen adalah kasih, dasar persahabatan Kristen adalah kasih, maka kepemimpinan sahabat adalah kepemimpinan yang dapat baik kita terapkan di masa-masa pelayanan kita di GKW. Maka kepemimpinan sahabat yang saling menghamba sebagai hamba-hamba Tuhan, servus servorum Dei, harus dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin-pemimpin dan hamba-hamba Tuhan di GKW. Kalau kepemimpinan hamba dan kepemimpinan terlihat secara vertikal ini, maka akan memperlihatkan adanya sedikit kesenjangan. Tetapi dengan kepemimpinan sahabat yang saling menghamba sebagai hamba Tuhan, kita akan melihat gambaran persahabatan yang bersifat horizontal. Pentingnya juga membangun budaya malu atau shame of power secara konstruktif, di mana hal ini penting bagi kita untuk menghindari diri dari tindakan, sikap, dan perilaku kita sebagai pemimpin gereja, sebagai warga gereja, sebagai jemaat, untuk menghindari konflik, menghindari sikap berebut jabatan dan lain sebagainya. Dan kesimpulannya adalah bahwa secara individu maupun secara organisasi, pentingnya kedua hal ini untuk kita pertegas di dalam GKW ke masa depan. Adapun falsafah atau hikmat kepemimpinan saya adalah yang pertama, inklusif, yang kedua, integratif, yang ketiga, partisipatif, yang keempat, delegatif, moderat, kolaboratif, dan transformatif. Secara inklusif, terbuka, secara integratif, menyatukan, secara partisipatif, semua ikut serta, secara delegatif, memberi atau membagi tugas, secara kolaboratif, sinergi, bekerja sama dan bersama bekerja, secara moderat, mengambil jalan tengah, secara transformatif, perubahan ke arah yang lebih maju. Sistem kerja yang akan saya terapkan adalah memperlancar komunikasi, mempersingkat koordinasi, memperkuat konsolidasi, mempertajam eksekusi. Adapun roadmap atau peta jalan 2022-2027 adalah pembenahan habit kerja kantor sinode selama 3 bulan, penguatan jaringan networking sinode dengan jemaat-jemaat selama 6 bulan, kunjungan pastoral sinode yang konsisten kepada jemaat-jemaat selama 5 tahun, penyelesaian literatur GKW terdiri dari almanak terbit setiap tahun, buku katekisasi, buku panduan pelayan penuh waktu para pendeta, buku panduan pelayan paruh waktu penatua diaken, liturgi ibadah variatif, buku panduan sekolah minggu, dan dikerjakan selama 1 tahun. Penggalangan minat generasi muda untuk merasakan panggilan membangun GKW dengan beragam kegiatan seperti konser seni gerejawi, budaya, perlombaan sastra gerejawi, seni olahraga, pramuka GKW, bina asuh pemuda-pemudi GKW selama 5 tahun, memfasilitasi pemuda untuk mengembangkan multimedia sebagai sarana pelayanan di masa depan sepanjang 5 tahun, penggalangan dana fundraising yang berlangsung secara periodik serta dengan program dirancang oleh setiap bidang, koinonia, marturia, diakonia, bersama departemen-departemen selama 5 tahun, pembinaan jemaat-jemaat untuk menginisiasi, memulai pengembangan pos-pos jemaat baru selama 5 tahun. Pembentukan dan penugasan tim perumus anggaran dasar rumah tangga PO yang memerlukan perumusan ulang sehingga sinkron, sejalan, dan selaras sepanjang 5 tahun, pendampingan pastoral sinode kepada jemaat-jemaat menyangkut hal-hal krusial selama 5 tahun. Dan saya akhiri visi dan misi saya dengan mengutip firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian visi dan misi ini saya buat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.